Kan baik. Si an juga orang takut nang ngusap kepala. Pasti orang takut ngusap sodrun. Ngusap dade. Ya, ngusap dade, Pak. Ngari pun kita ngusap dade. Betul kan, Pak? Ya Allah, ngari aku katanya kan. Dan saja orang ngari, ya Allah ngari aku megang kepala di dade. Pasti megang dade kan? Megang dade, Pak. Ah, ini dibahasakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membuat was-was sodrunnya, dadanya, ditimbulkan keraguan, digoda dia. Itu minal jinnati wan nas. Kalau dari bangsa jin, dari bangsa manusia yang menggoda manusia, itulah yang dilambangkan dengan syaitan tadi. Jadi syaitannya ada dua, Pak, bentuknya. Dari bangsa jin yang tidak nampak, yang kedua dari bangsa manusia. Ada enggak manusia yang kena panggil setan, Pak? Ada enggak kira-kira, Pak? Ada, Pak. Bapak-bapak tidur tengah hari, takkan sadap, tiba-tiba ada biak pakai motor knalpot yang bolong ya, Pak. Ring, terkejut bapak. Bapak bilang apa? Setan nyanyian kan gitu, Pak. Setan nyanyian, refleks ya. Refleks mulut kita ngatakan setan nyanyian kan gitu. Masya Allah. Nah ini, Pak, jemaah sekalian. Jadi syaitan tidak tinggal diam. Dia bikin hati Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya ini terjadi was-was. Maka mereka bertiga ini mampu menepis rasa was-was itu. Maka dalam ibadah haji dilambangkanlah dengan melontar jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Ada 3 bentuk jumrah, Pak. Ula, wusta, aqabah. Ula kecil, wusta pertengahan, aqabah itu besar. Maka di jumrah itu ditulis small jamarat, middle jamarat, big jamarat. Dibahasakan Inggrisnya, Pak. Jumrah kecil, jumrah sedang, dan jumrah besar. Itu perlambang Nabi Ibrahim dan keluarganya yang mampu menepis godaan setan supaya penyembelihan itu gagal. Gagal, Pak. Tapi mereka bertiga sanggup mengatasi godaan tadi, maka terjadilah sembelihan tadi. Ada yang dalam ensiklopedia saya baca, Nabi Ibrahim itu menutup mata pakai penutup. Ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim tidak pakai penutup, cukup dengan memejamkan mata. Yang jelas ketika terjadi sembelihan itu, Nabi Ibrahim tidak mampu melihat langsung. Ya, tidak antega kalau masih gitu, Pak. Tapi dia ingin tunaikan perintah Allah. Qadarullah, Pak. Apa yang terjadi? Sembelihan itu diganti Allah dengan seekor kibas. Ismail tidak mati. Ada yang menyebutkan dalam riwayat itu, kibasnya dari mana? Allah hadirkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti. Ternyata perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu sebatas ujian. Kalau logika kita berpikir, ketika Allah bikin perintah untuk syariat kurban ini, kenapa perintahnya tidak langsung saja? Allah suruh perintah motong unte kah? Atau motong sapi kah gitu ya? Atau motong kambing gitu, Pak. Tapi kenapa sejarahnya Nabi Ibrahim memotong anak? Ini dapat kita ambil filosofisnya, Pak. Ternyata di antara hal yang bisa membuat kita tidak menunaikan perintah kurban itu adalah persoalan anak, Pak. Persoalan anak. Karena kecintaan kita kepada anak yang lebih dibanding kecintaan kita kepada Allah. Apalagi Idul Kurban tahun itu di bulan Juli, Pak. Di bulan Juli, pas anak kita nak masuk sekolah. Ibaji ya.
Pas anak kita nak masuk kuliah. Masya Allah. Atau mungkin ada yang nak wisuda gitu kan. Atau mungkin pas libur panjang nak nikahan lagi itu Pak. Masya Allah ya Pak. Pilih mana kira-kira kan gitu ya. Sudah lo kali nak berkurban tentu ya. Tapi deh, kita kan nak kawinan. Itu Pak ya. Sudah lo kita kali nak berkurban tentu. Anak kita nak sekolah. Sudah lo kali nak kurban ton itu. Anak kita nak ikut apa gitu ya. Masya Allah Pak ya. Pertentangan terjadi Pak. Maka disinilah barangkali Allah ingin menguji kecintaan dan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga perintah kurban dalam Quran Allah letakkan di surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar Pak, yang pendek tuh Pak. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar Pak. Dibaca inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah berikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Kautsar itu asal katanya katsirun Pak. Katsirun itu banyak. Tapi kautsar itu sangat banyak. Dan sangat banyak di situ tidak terhitung Pak. Sangat banyak itu tidak terhitung. Jadi mun banyak bisa terhitung, tapi mun sangat banyak tidak terhitung. Ya, kalau bahasa orang kita tidak terhitungnya tibelonggok ya Pak. Tibelonggok kalau bahasa kita. Mudah tibelonggok tibaya tidak terhitung Pak. Ya kan? Tibaya tibelonggok tidak terhitung. Masih sebabi Pak. Subhanallah. Ini. Nah, kita ambil contoh lah Pak Haji ya, mohon maaf ya. Hari ini kita berpakaian, ya kan? Pernahlah kita hitung berapa G dah pakaian yang kita pakai? Kita ambil contoh, Pak. Udahlah, mun nasi memang dah tidak dihitung lah, Pak ya. Mun minum begalas-galas tidak dihitung lah. Pakaian yang kita pakai ini berapa lah yang dah kita pakai? Hitung dah, Pak? Tidak dihitung, Pak. Sandal dengan sepatu selama itu dah berapa pasang yang kita pakai? Tidak dihitung Pak. Belum nikmat-nikmat yang lain. Maka Allah sebutkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nah, terhadap nikmat itu Allah suruh kita bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama Allah minta dengan kita fasholli li rabbika. Syukuri nikmat itu dengan sholat. Dan sholat pun dikerjakan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Karena nikmat yang memberikan itu hanyalah Allah. Maka dirikan sholat hanya karena Allah. Makanya sholat ini mengikat kita Pak, dalam segala kondisi. Ya, susah, senang, sehat, sakit, tua, muda, kaya, miskin. Kenapa? Karena dalam segala kondisi kita, selama kita masih hidup, kita tidak lepas dari nikmat dari Allah. Syukuri dengan sholat. Yang kedua, yang dipinta Allah itu apa? Wanhar. Wanhar. Maka berkurbanlah, kata Allah. Maka berkurbanlah. Nah, berkurban ini wajib. Kalau dilihat dari kata wanhar itu perintah. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah dalam Quran itu menunjukkan hukum wajib. Tapi kewajiban berkurban tidak bersifat mutlak. Sifatnya muqayyad. Muqayyad itu bersyarat. Artinya apa? Kewajiban kurban tidak bersifat personil, Pak. Kalau sholat, sifatnya personil. Setiap individu. Puasa, setiap individu. Tapi kalau kurban, kewajibannya ada pada kita, kepala keluarga, Pak. Kepala keluarga. Maka Rasulullah kalau berkurban itu dua kambing, Pak ya. Satu, beliau niatkan untukku dan keluargaku. Yang kedua, dia niatkan untuk